Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 saya akan bacakan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di sini Yakub berbicara mengenai Yehuda. Menjelang ajalnya tiba, Yakub berpesan atau Yakub menuturkan sesuatu yang indah kepada Yehuda. Ya. Nah, apa katanya? Di ayat yang ke-8, bagaimana Yehuda akan dipuji oleh saudara-saudaranya. Pelajaran yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yehuda artinya dipuji atau terpuji. Ini menggambarkan saudara-saudara bagaimana seseorang dipuji atau dicaci itu tergantung pada karakter dan perilakunya. Yehuda dipuji karena karakternya baik. Pelajaran bagi kita saudara dan saya pun perlu bahkan harus memiliki karakter yang baik, memiliki moral yang indah. Dan ini nanti akan melahirkan sanjungan dan kehormatan. Kita pasti dihormati orang saudara kalau perilaku kita baik. Maka itu mari kita minta kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan agar kita menjadi orang yang berperilaku baik, berkarakter baik, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan pasti saudara nanti akan datang sanjungan, akan datang penghormatan dari orang lain terhadap kita. Ya. Dan saudara-saudara, kalau kita dihormati, disanjung orang bukan untuk menjadikan kita sombong, bukan, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau karakter kita tidak baik, perilaku kita tidak baik, bukan sanjungan yang datang, caci maki yang datang. Orang akan mencibir kita, menjauhi kita, bahkan membenci kita. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, ditulis di ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Kita tahu singa itu menggambarkan kekuatan, ya. Dan ini memiliki pelajaran bagi kita saudara. Yehuda itu seperti singa, artinya dia kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk menolak dosa, kuat untuk berpegang kepada kebenaran, kuat di dalam iman, kuat di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ya, saudara dan saya perlu seperti Yehuda yang seperti singa, Bapak Ibu. Maaf, banyak anak-anak Tuhan lemah, digoda sedikit jatuh dalam dosa, terpengaruh teman-teman di dalam pergaulan. Mengapa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Pegangan yang kuat terhadap firman Tuhan itu sangat kurang, sehingga saudara kita mudah terbawa arus negatif, Bapak Ibu. Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan. Tuhan ingin saudara kuat. Mari kita kuat seperti Yehuda kuat. Bapak Ibu, kuatkah kita saat ini? Coba menilai diri sendiri. Saya percaya kita bisa menilai diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kuat, kita rasa kalau kita kuat. Sebaliknya kalau kita lemah, kita juga rasa kalau kita lemah. Kalau kita merasa kuat saudara, dan memang betul kita sudah kuat, terus kuatkan posisi kita itu dengan lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih rajin lagi belajar firman Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, agar kekuatan kita terus bertambah setiap hari. Tapi kalau kita saat ini sedang lemah, ayo bangkit.
masih ada kesempatan. Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-11, Yehuda adalah orang yang menambatkan keledainya pada pohon anggur. Atau lihat di sana, ia mencuci pakaiannya dengan anggur. Bahkan di ayat ke-12 disebut matanya merah karena anggur. Jadi kalau begitu, Yehuda adalah orang yang senang sekali dengan anggur, dekat sekali dengan buah anggur. Nah, apa ini artinya? Anggur itu berbicara atau menunjuk soal berkat, soal mujizat, soal kemakmuran, soal pertolongan, ya, soal keberhasilan dan lain sebagainya. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan dibuat seperti Yehuda, orang yang selalu berhasil bila poin yang pertama dan kedua ada pada kita. Yang pertama, miliki karakter Kristus. Yang kedua, mari kita kuat, tegas, tidak kompromi dengan dosa. Ya, kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita jalankan firman Tuhan sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam godaan atau di dalam dosa. Puji Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ini jalannya, saudara-saudara. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Berpegang teguh dulu terhadap kebenaran, maka berkat itu datang. Miliki dulu karakter yang baik, maka berkat datang. Puji Tuhan. Berkat itu masalah kecil bagi Tuhan. Pertolongan itu kecil buat Tuhan. Mujizat juga kecil buat Tuhan. Dan Tuhan rindu akan memberikannya kepada kita. Tapi mari saudara, kita tempuh dulu jalan yang pertama dan kedua. Miliki karakter yang indah, karakter Kristus. Dan yang kedua, mari kita kuat di dalam Tuhan sampai kita bisa menolak dosa atau tidak kompromi dengan dosa. Maka apapun yang kita lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan, berdiri dan duduk dengan orang-orang yang berdosa, tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka apa saja yang dilakukannya atau yang diperbuatnya dibuat berhasil. Puji Tuhan. Saudara, inilah 3 pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang indah pada saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalankannya, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberkati Sobat Maestro, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati semua Tuhan pejabat-pejabat di negara kami. Biar mereka takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mereka, agar Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati. Ada keamanan, ada damai sejahtera di negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua Sobat Maestro dimanapun berada. Shalom. Maestro.